Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 Statistika Matematika. Saya dari kelas C. Nah, di sini soal diambil dari exercise 4.2.14 dari buku Introduction to Mathematical Statistics, edisi ke-8. Soalnya berbunyi sebagai berikut, misalkan X bar merupakan rata-rata dari sampel random berukuran 25 dari distribusi gamma dengan alfanya itu sama dengan 4 dan betanya itu lebih besar dari 0. Di sini kita disuruh untuk menggunakan central limit theorem untuk menentukan aproksimasi 0,954 untuk confidence interval mu, di mana mu itu merupakan rata-rata distribusi gamma. Nah, di sini pada soal dikasih petunjuk bahwa kita menggunakan random variable sebagai berikut, di mana ini itu adalah sama dengan 5x bar dibagi 2 beta sama dengan 10. Nah, untuk menjawab soal, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai definisi dari central limit theorem. Jadi, definisi dari central limit theorem berbunyi demikian. Misal x1 sampai xn berdistribusi sembarang, ya, di sini berdistribusi sembarang, dengan x1 sampai xn-nya itu IID. Dan ekspektasi dari xi itu sama dengan mu, dan variansi dari xi itu sama dengan sigma kuadrat. Maka di sini berlaku x bar min mu per sigma per akar n, yang dimana kita simpan dalam variabel baru yaitu z, itu akan konvergen secara distribusi ke normal standar atau normal 01. Ya, jadi pada soal diketahui kita punya x1 sampai xn berdistribusi gamma di mana alfanya itu sama dengan 4 dan betanya itu tidak diketahui. Jadi di sini tulis saja beta. Dan n-nya itu sama dengan 25. Maka berdasarkan distribusi gamma, kita dapat ekspektasi dari x-nya itu sama dengan alfa kali beta, di mana alfanya itu 4 dan betanya itu tidak diketahui, yaitu beta. Jadi tulis saja beta. Lalu untuk variansi x untuk distribusi gamma itu alfa dikali beta kuadrat. Ya sama, jadi alfanya dimasukin 4 dikali beta kuadrat. Nah, selanjutnya dengan CLT yang tadi barusan dibahas, kita tahu bahwa Z itu sama dengan X bar min mu per sigma per akar N, yang itu adalah konvergen secara distribusi ke normal 01. Kita mu-nya substitusi dengan 4 beta. Ya, jadi X bar min 4 beta dan sigma-nya ini disubstitusi jadi akar 4 beta kuadrat dibagi akar 4 beta kuadrat per 25. Jadi kita dapat bentuk seperti ini, yang dimana konvergen juga secara distribusi ke normal standar. Selanjutnya, kita akan cari confidence interval untuk mu, di mana tadi itu mu-nya kita udah dapat adalah 4 beta kuadrat. Maaf, 4 beta. Jadi di sini kita bikin bentuk fungsi probabilitasnya. Jadi P probabilitas dari Z alfa per 2 lebih kecil dari X bar min mu per sigma per akar N lebih kecil dari Z1 min alfa per 2. Ini sama dengan 1 minus alfa. Nah, kita substitusi mu-nya sama dengan 4 beta, dan sigma-nya itu adalah akar 4 beta kuadrat, dan N-nya itu sama dengan 25. Jadi kita dapat bentuk di baris kedua. Lalu baris ketiga manipulasi aljabar, hingga baris ke-5. Selanjutnya untuk baris yang ke-6 di sini, kita tahu bahwa Z1 min alfa per 2 itu sama dengan minus Z alfa per 2. Nah, jadi kita melakukan pergantian di sini. Jadi Z1 minus alfa per 2 di sini jadi minus Z alfa per 2. Jadi diperoleh bentuk sebagai berikut. Ya. Jadi kita udah peroleh bentuk confidence interval untuk mu, di mana mu-nya itu sama dengan 4 beta, adalah 10 X bar per 10 min Z alfa per 2 lebih kecil dari 4 beta, lebih kecil dari 10 X bar per 10 ditambah Z per
Z alfa per 2. Dan kita tahu bahwa dari tabel, bahwa probabilitas min 2 lebih kecil dari Z bintang, di mana ya fungsi Z yang baru, lebih kecil dari 2, itu sama dengan 0,954. Nah, jadi confidence interval untuk mu, jadi di sini yang min 2 itu disubstitusi ke atas, jadi kita peroleh confidence interval untuk mu adalah 5x bar per 6, 5x bar per 4. Dan di sini karena mu-nya itu adalah 4 beta, kita juga bisa mencari confidence interval untuk beta, yang dimana adalah 5 per x bar, 5x bar per 24, lebih kecil dari beta, lebih kecil dari 5x bar per 16. Sekian pembahasan soal untuk tugas 3. Mohon maaf bila ada sedikit salah kata. Terima kasih.